Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan Sandi dari kelas 12 5D 14. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Teknologi Web Service pertemuan 9 dan 10, yaitu membuat REST server, ya, client REST server, user login menggunakan PHP dan MySQL. Nah, di modul ini dijelaskan, ada tutorialnya, link tutorialnya untuk membuat tugasnya. Kemudian kita klik saja linknya, maka akan dialihkan ke webnya. Nah, webnya itu yang ini. Jadi di webnya ini itu menjelaskan langkah-langkah atau tutorialnya, ya, untuk membuat login service di PHP dan MySQL. Jadi langkah yang pertama itu, kita harus membuat database-nya dulu. Nah, saya membuat database-nya dinamai dengan employee DB, kemudian membuat table, yaitu table user. Nah, table user ini memiliki field URID, UR username, UR password, dan UR status. Nah, setelah membuat database dan tabelnya, kemudian kita membuat scriptnya, ya. Kita lanjut coding. Nah, yang pertama kita harus membuat dulu filenya, yaitu service underscore user login.php. Kalau saya di tempatnya sih di tips root Android JSON MySQL. Nah, langkah yang pertama kita harus membuat variabel dulu, yaitu $count. Nah, $count ini untuk koneksi ke database-nya. Nah, isinya itu ada new MySQL, kemudian server name-nya apa, username-nya apa, dan password. Nah, saya sih server name-nya itu localhost, kemudian passwordnya root, dan passwordnya kosong, tidak menggunakan password. Kemudian kita panggil mysql/db. Kemudian kita masukkan variabel koneksinya dan nama database-nya apa. Setelah itu kita menggunakan pengkondisian if else, ya. Nah, di if yang pertama ini kita isi dengan menggunakan metode get untuk mengambil username dan mengambil password. Kemudian kita membuat variabel email untuk mengambil data username dan $password untuk mengambil password. Setelah itu kita membuat variabel $getData untuk query-nya. Nah, query-nya itu kita select URID, UR username, UR password. Nah, berarti kita pilih URID, UR username, UR password dari table user berdasarkan username sama dengan atau alias $email. Nah, $email yang ini, ya. Kemudian dan UR password sama dengan $password sesuai dengan yang ini. Setelah itu kita buat variabel lagi, yaitu $result sama dengan MySQL query. Panggil koneksi database-nya dan variabel query-nya, yaitu $getData. Nah, di sini itu ada MySQL fetch row. Nah, MySQL fetch row ini biasanya untuk mengambil data satu baris dan dikembalikan menjadi dalam bentuk array. Nah, setelah itu kita membuat perulangan lagi, yaitu if. Kita panggil variabel $result, kemudian number row lebih dari 0. Nah, artinya jika variabel $result ini nih datanya lebih dari 0, berarti atau bisa disebut ada, maka ditampilkan status 1, user ID-nya berapa berdasarkan data yang loginnya itu, dan kemudian message-nya login sukses. Else, jika tidak berhasil, maka statusnya -2 dan message-nya enter correct username or password. Nah, ini itu jika password dan username-nya itu tidak diisi, maka akan menampilkan status -2 dan message-nya enter correct username. Setelah itu kita panggil nih header-nya, header content TV application /JSON untuk mengembalikan datanya jadi respon menjadi JSON, ya. Show JSON encode. Kemudian ada add MySQL close $count untuk mengakhiri koneksi database-nya. Jadi hanya sebatas ini saja. Nah, setelah membuat database
table dan scriptnya selesai, kita akan melanjutkan ke pengujiannya, itu lewat Postman. Nah, yang pertama kita klik tab baru ya, kemudian kita masukkan URL-nya ya. Berarti URL-nya ini apa sih? Nah, URL ini adalah localhost / tips root android json mysql, foldernya apa, kemudian filenya apa. Filenya itu kan service user login.php, copy aja ya biar semua. Kemudian kita pasti sini. Nah, di sini kita menggunakan method get ya untuk mengambil datanya. Kemudian kita isi key-nya. Berarti kita key-nya yang pertama itu adalah username ya, sesuai yang tadi di script codingannya. Kemudian kedua password. Nah, yang pertama coba kita kosongkan dulu nih value-nya ya. Kita klik send. Nah, maka akan menampilkan status -2, enter username message-nya. Sesuai ya dengan yang ini. Jika dikosongkan nih atau tidak, password dan username tidak diisi. Nah, kemudian coba kita isi value-nya dengan data sesuai dengan database. Dan kita ambil yang ini, si kafil@gmail.com. Nah, si kafil@gmail.com ini username kafil@gmail.com, user ID-nya 2 dan passwordnya kafil ya. Kita paste aja sini. Username kafil@gmail.com dan passwordnya kafil ya. Dan kita klik send. Nah, status berhasil nih, status 1, user ID-nya 2. Nah, isi user ini berdasarkan si user ID-nya ini ya, terus message-nya login sukses. Nah, di sini saya akan mencoba. Jika passwordnya salah ya, masukkan password yang salah. Nah, 1 2 3 4 5, kemudian klik send. Maka akan hasilnya status -2, message-nya enter correct username or password. Sesuai ya dengan yang di scriptnya ini. Nah, jika tidak berhasil maka akan menampilkan status -2 dan message-nya enter correct username or password. Saya rasa pengujian dasar ini berhasil dan saya mengakhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.